Waalaikumsalam, Bu Afriska. Iya, gimana nih Bu kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik, Bu Afriska. Bu Afriska bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, sehat. Oh iya, Bu Anita kan hari ini akan melakukan proses kucing ya sama Bu Lina ya? Iya, Bu. Baik, sebelum Bu Anita melakukan proses kucing, akan ada sedikit nih Bu yang mau saya bicarakan dulu dengan Ibu, boleh Bu? Boleh, Bu, silakan. Oke Bu, jadi nanti saat Bu Anita melakukan proses kucing dengan Bu Lina, nanti coach dan kucinya akan saya amati ya Bu ya, dan juga akan saya nilai dengan rubrik penilaian kucing. Nah, penilaiannya itu seperti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu apakah Bu Anita sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari kunci, dan juga saya akan mendengarkan nih Bu respon dari respon atau jawaban dari kunci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga Bu Anita, nanti juga harus disesuaikan nih dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi kunci. Baik, Bu Afriska. Nah, sekarang ada sedikit nih yang akan saya tanyakan kepada Bu Anita ya. Iya, silakan, Bu. Apa, Bu? Iya, baik. Yang pertama, Bu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Tentunya yang ingin saya kembangkan ya Bu, itu kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, jadi ada 3 kompetensi inti ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot pada kunci. Nah, dari ketiga kompetensi itu Bu, mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif ya Bu ya, karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya berada pada keadaan kehadiran penuh, serta dengan mendengarkan secara aktif juga nantinya saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Gitu Bu. Iya, baik. Berarti yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Lalu kira-kira indikator ketercapaian nih yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Untuk indikator ketercapaiannya itu saya ingin melihat coach itu sudah mampu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu, dan juga coach ini memiliki rencana ke depan apa yang ingin dilakukannya, seperti itu Bu. Oke Bu, sepertinya itu saja Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Itu mungkin ada yang ingin Bu Anita sampaikan? Sepertinya sudah cukup Bu. Cukup deh, baik Bu, kalau gitu selamat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Iya Bu Friska, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lina. Bagaimana nih kabarnya Bu Lina hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Anita. Alhamdulillah baik Bu. Bu Anita bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh ya, terkait WA dari Bu Lina kemarin nih, gimana Bu? Adakah yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Bu, begini. Saya sebetulnya itu ingin ngobrol sebentar sama Bu Anita ya. Ini tentang masalah yang saya hadapi di kelas. Boleh Bu Anita? Oh, sangat boleh sekali Bu. Mari kita berbincang-bincang sejenak. Kalau boleh tahu ini tentang apa ya Bu ya? Begini Bu Anita, ini tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi Bu Lina ini ingin membicarakan tentang permasalahan yang Ibu hadapi di kelas akhir-akhir ini nggih? Nggih Bu Anita. Baik, untuk hari ini kebetulan kita hanya punya waktu tidak cukup panjang ya Bu, sekitar 10 sampai 15 menit saja. Kira-kira apa ini yang ingin Bu Lina dapatkan dari obrolan ini nanti?
Tentunya saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya, Bu. Oke, sebenarnya permasalahan di kelas itu seperti apa yang sedang Bu Lina rasakan ini? Begini Bu, saya kan mengampu mapel IPA, fisika. Saya ingin sekali bisa meningkatkan semangat dan antusias anak-anak dalam pelajaran saya, Bu Anita. Wah, bagus sekali itu Bu. Jadi Ibu ingin meningkatkan semangat dan antusias anak-anak ya? Nggih. Oke. Karena selama ini tuh saya merasa pembelajaran saya itu kurang bisa menarik minat murid begitu Bu. Jadi anak-anak itu kurang antusias dan kurang semangat dalam mengikuti pelajaran saya. Oke, oh ya, ini Bu, tadi Ibu kan mengatakan kalau anak-anak ini sepertinya kurang semangat dan kurang antusias mengikuti pelajaran ya Bu ya. Kalau boleh tahu, dari mana Ibu bisa menyimpulkan hal tersebut? Iya Bu Anita, ini dari pengamatan saya selama mengikuti melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi waktu pelajaran saya itu beberapa anak itu suka asik sendiri di kelas, ngobrol dengan temannya dan tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Oh begitu ya Bu ya. Selain anak yang asik mengobrol sendiri dengan temannya ini Bu, tidak memperhatikan materi Ibu, ada lagi nggak Bu yang lainnya? Iya Bu, kalau dilihat dari hasil pembelajaran juga nilainya banyak yang masih kurang baik dan berada di bawah KKM. Oh begitu. Kira-kira menurut Bu Lina ini apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Itu Bu, mungkin karena mereka bosan ya Bu mengikuti kelas saya, atau bisa jadi mereka tidak memahami materi yang saya sampaikan. Jadi menurut Bu Lina ini penyebabnya itu karena mereka bosan atau tidak paham ya Bu dengan materi yang Ibu sampaikan ya, kira-kira begitu ya Bu ya? Iya Bu Anita, saya kira seperti itu. Ya. Kalau menurut Bu Lina nih, faktor apa yang menyebabkan mereka menjadi bosan di kelas atau tidak bisa memahami materi yang Ibu sampaikan? Iya, mungkin itu juga faktor dari saya sebagai guru juga ya Bu. Kalau saya mengingat lagi, sepertinya metode pembelajaran yang saya lakukan ini ya selama ini kurang bervariatif, terkesan itu saja ya mungkin. Sebagian besar saya juga belum melibatkan peran aktif murid saya di kelas. Dalam pembelajaran, saya sebagai guru masih cenderung lebih banyak menjelaskan ya pembelajaran klasikal begitu Bu. Begitu. Jadi menurut Bu Lina ini metode pembelajaran Ibu selama ini masih kurang bervariatif ya. Kemudian juga kurang mengajak murid untuk berperan aktif di kelas. Jadi masih teacher center gitu ya Bu ya? Nggih Ibu. Betul sekali. Oke. Kalau misalkan kelas yang ideal itu dari angka 10, kelasnya Bu Lina sekarang di angka berapa Bu? Mungkin masih di angka 7 ya Bu. Ya. Sekarang Bu Lina kan sudah menemukan permasalahan dan penyebabnya nih. Lalu langkah atau rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk merubah angka 7 ini menjadi angka 10 Bu? Sebenarnya saya sudah pernah mencoba metode pembelajaran yang baru Bu ya. Maaf, tapi saya masih belum menemukan yang benar-benar efektif itu Bu Anita. Oh begitu ya. Kemudian metode apa yang sudah pernah Bu Lina lakukan nih? Waktu itu saya memakai metode kuis Bu. Oh ya, berarti Bu Lina sudah pernah memakai metode kuis tapi masih belum efektif dalam menyelesaikan masalah ini, ya Bu ya? Yeah. Jadi apa Ibu ada ide lain tentang metode atau rencana aksi mungkin yang dapat digunakan untuk meningkatkan semangat dan antusias anak-anak? Apa ya Bu? Oh iya Bu, ini nih saya ingat kemarin tuh saya mempelajari tentang metode pembelajaran berdiferensiasi Bu. Sepertinya itu cocok sekali untuk saya terapkan di kelas saya ini. Karena pembelajaran berdiferensiasi mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar dan minat murid yang beragam. Pastinya anak-anak akan senang ya Bu. Oke. Apa ada lagi Bu selain metode pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Apalagi ya Bu?
Oh iya Bu, bisa juga dengan menggunakan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi ya Bu. Misalnya memakai Canva, kuis, gitu ya Bu. Karena selama ini saya belum mencoba media pembelajaran seperti itu Bu Anita. Wah, bagus itu, Bu. Langkah-langkah atau strategi yang Ibu sebutkan tadi itu sudah baik. Bu Lina bisa merasakan untuk melakukan rencana tersebut butuh ada yang mendukung apa tidak, Bu? Pihak lain misalnya? Jelas ya Bu, tentunya saya rasa dukungan dari rekan-rekan guru atau bahkan kepala sekolah itu pastinya itu saya butuh itu Bu. Gitu. Dukungan yang seperti apa ini, Bu, kira-kira? Pastinya untuk sharing ya Bu ya, berbagi praktek baik pembelajaran atau mungkin bisa saling berkolaborasi untuk membuat rencana atau media pembelajaran yang menarik, semenarik mungkin gitu. Kebetulan ini ada rekan guru yang pandai dalam IT Bu. Saya kira saya bisa meminta bantuannya untuk mengajari saya membuat media pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan teknologi Bu Anita. Wah, bagus sekali itu, Bu. Kalau dari kepala sekolah, kira-kira dukungan dalam bentuk apa ini yang Ibu butuhkan? Iya, tentunya saya membutuhkan dukungan dan juga persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah saya ya Bu. Dan saya harap bahkan Kepala Sekolah nantinya bisa mendukung dengan mengadakan kegiatan IT atau IHT gitu ya atau workshop gitu, begitu untuk guru dalam meningkatkan kompetensinya dalam merancang metode dan media pembelajaran yang menarik. Karena masih ada guru lain dan juga yang sama seperti saya juga terkait dengan sarana prasarana di sekolah saya Bu. Baik-baik, bagus sekali tuh Bu. Jadi sekarang Bu Lina sudah tahu nih langkah-langkah atau strategi atau rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan kelas yang menyenangkan agar dapat menarik minat murid. Betul begitu ya Bu ya? Betul Bu, Alhamdulillah saya sudah punya gambaran Bu Anita, pembelajaran berdiferensiasi dan media pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan teknologi. Sip itu Bu ya. Saya sudah bisa membayangkan ini ke kelas saya nantinya akan menyenangkan dan murid-murid aktif dalam pembelajaran. Alhamdulillah, saya mendukung sekali nih rencana dari Bu Lina ini. Lalu kira-kira ini kapan Bu Lina mau melakukan rencana aksinya itu? Insya Allah segera ya Bu, secepatnya akan saya lakukan. Wah, oke. Baik itu, Bu. Tadi kita sudah ngobrol banyak nih, Bu ya. Sekarang gimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Iya, Alhamdulillah saya jadi lega Bu Anita. Nggak disangka ya, sekarang saya sudah dapat solusi untuk permasalahan saya tadi seperti tadi yang saya bicarakan dengan Bu Anita tadi. Alhamdulillah. Semangat ya, Bu. Saya senang sekali karena Bu Lina ini sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Lalu bagaimana Bu Lina nanti akan memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar akan terlaksana dan mendapatkan hasil? Bagaimana, Bu? Iya, tentunya saya akan melakukan refleksi dan evaluasi ya Bu ya untuk memastikan tingkat ketercapaiannya dan juga saya akan konsisten meningkatkan kualitas pembelajaran saya Bu. Baik, Bu Lina. Saya harap kapan lagi kita bisa berbincang lagi ya, Bu ya. Saya ingin tahu nih bagaimana perkembangan kelas Ibu setelah Ibu menerapkan strategi yang Ibu rencanakan tadi. Siap Bu Anita, sekali lagi saya berterima kasih banyak atas waktunya Bu Anita. Sama-sama Bu Lina. Saya pamit dulu nggih Bu kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anita. Selamat siang Bu Afriska. Iya, tadi udah selesai nggih proses coaching dengan Bu Linanya ya? Alhamdulillah sudah Bu. Iya, bisa diceritakan Bu tadi bagaimana proses coachingnya? Kegiatan coachingnya tadi itu berjalan dengan baik dan lancar Bu. Suasana coaching juga nyaman. Tadi kita itu membahas tentang cara untuk meningkatkan semangat dan antusias anak-anak dalam mengikuti pelajaran fisika Bu. Oh,
Alhamdulillah, bagus sekali ya Bu ya. Nah Bu, tadi kan saya juga mengikuti nih ya proses kucingnya. Nah, setelah saya mengikuti proses kucing tadi, ini ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya ajukan kepada Ibu Anita. Boleh Bu? Oh iya, silakan boleh Bu Afriska. Iya, yang pertama ini Bu, eh, apa saja nih yang sudah Ibu dapatkan dari proses kucing terkait indikator ketercapaiannya yang diinginkan? Gini Bu, tadi itu waktu saya proses coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta Bu. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Bu. Oh begitu ya. Baik. Jadi Bu Anita tadi sudah berhasil melakukan proses kucing dengan menerapkan alur Tirta ya Bu ya. Iya. Nah ini pengamatan saya tadi ya Bu ya. Tadi ada sedikit catatan Bu. Begini. Jadi yang pertama seperti yang Ibu sampaikan tadi, Bu Anita sudah berhasil menerapkan sesuai dengan alur Tirta. Lalu yang kedua, tadi selama kucing juga Bu Anita sudah berhasil nih hadir secara penuh nggih. Ya. Lalu yang ketiga, Bu Anita juga sudah mendengarkan secara aktif begitu. Dengan dibuktikan Bu Anita itu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kuci yaitu Bu Lina. Begitu. Alhamdulillah Bu. Iya. Iya Bu, luar biasa sekali pokoknya proses kucingnya Bu Anita tadi. Demikian Bu, walaupun demikian nggih, tapi tetap ada sedikit catatan nih Bu. Yang perlu Ibu kembangkan tentunya ya. Catatan saya yaitu dalam hal memberikan pertanyaan yang reflektif Bu, agar pemahaman semakin dalam. Tapi selain itu, proses kucing yang berjalan sudah sangat baik Bu Anita. Semoga Bu Anita sukses ke depannya ya, dan dilancarkan dalam proses kucing yang selanjutnya. Amin. Terima kasih ya Bu. Iya. Oh iya Bu Anita, ini terkait dengan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya berdasarkan dari hasil kucing hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu, agar saya nantinya mampu menggali informasi yang lebih dalam lagi dan saya dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi terhadap permasalahannya itu Bu. Oh, luar biasa sekali. Itu langkah yang sangat tepat, Bu ya. Jadi di sini Bu Anita ingin terus mengembangkan kemampuan dalam menggali informasi ya, Bu ya. Iya. Agar bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu Anita, saya harapkan semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi Bu ya dalam kesempatan selanjutnya untuk berbagi pengalaman yang lain tentunya Bu. Kalau begitu saya cukupkan Bu ya. Terima kasih Bu Anita, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Priska, saya juga mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.